RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Di era disrupsi dewasa ini, 2,5 RRI FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dalam program acara kita, yaitu Teras UMKM. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan kali ini kita akan bersama dengan narasumber kita. Beliau merupakan Asisten Manajer Senior OJK Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Barat. Ada Kak Fatmawati Podungge ya, yang akan membahas terkait dengan cerdas finansial aman di era digital. Nah, sahabat budaya, mungkin Anda masih bertanya-tanya dengan bagaimana sih cara cerdas finansial aman di era digital ini. Baik, langsung saja kita menyapa beliau, Kak Fatmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar hari ini, Kak Fatma? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Kak Fatma, kita langsung saja nih. Boleh. Ya. Dengan semakin maraknya transaksi digital, muncul juga berbagai tantangan baru dalam mengelola keuangan. Nah, menurut Kak Fatma nih, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh generasi muda dalam mengelola keuangan di era digital saat ini? Baik. Era digital ya. Jadi ini sangat kompleks ya kalau kita berbicara terkait dengan digital ya. Iya. Kita tahu makin ke sini makin informasi makin ada di mana-mana ya. Iya. Internet bisa kita akses kapan saja. Mungkin diawali dengan keterbukaan terhadap beragam pilihan keuangan gitu. Jadi akses layanan keuangan ini semakin dengan mudah kita akses ada di mana saja. Iya. Contohnya ada dompet digital, investasi emas kita bisa menggunakan mobile juga, aplikasi, pinjaman peer to peer gitu ya. Semuanya semakin mudah diakses gitu. Bahkan sekarang kita one click sudah bisa beli semuanya gitu ya, pakai kris ya kan, terus kita belanja online itu semuanya hanya dengan satu klik jempol kita saja itu kita sudah bisa bertransaksi, sehingga memang ini menjadi tantangan bagi seluruh masyarakat Indonesia generasi muda ya, karena memang ini mereka yang sangat erat dengan teknologi, sehingga memang semuanya itu mungkin terpapar akses layanan keuangan ini. Kemudian juga ada kecenderungan mereka yang makin konsumtif gitu. Kenapa? Karena memang bisa dipicu berbagai hal gitu ya, kemudahan berbelanja online gitu ya. Kalau kita buka sekarang sosial media itu semuanya live jualan ya kan, dengan mudah kita bisa berinteraksi langsung dengan penjualnya. Kalau zaman dulu mungkin beberapa tahun lalu masih sangat konvensional, kita harus datang ke sebuah supermarket, kita datang ke butik, kita datang ke mana gitu ya untuk bertransaksi. Kita bisa mau ada testimoni dari penjualnya. Nah sekarang kan tinggal nonton video di sosial media adalah ya, semua sosial media pasti sudah ada live jualan gitu ya. Kita bisa langsung berinteraksi dengan penjualnya, sehingga ini membuat kita kecenderungannya konsumtifnya sangat tinggi karena kapan saja bisa kita akses. Bahkan mungkin kalau dulu kita mengeluarkan uang secara cash gitu ya, akan berasa 100.000, 200.000. Kalau ini kan nggak berasa, kita megang uangnya, klik gitu ya, kita sudah bertransaksi, kurang lebih seperti itu, sehingga kecenderungan konsumtifnya sangat tinggi, sehingga ini yang dapat menyulitkan generasi muda atau masyarakat yang konsumtif ini untuk mengelola keuangan gitu ya, sehingga tidak ada boundaries gitu, karena akses layanan keuangan ada di mana-mana, kemudahan bisa didapat kapan saja ya. Kemudian mengelola manajemen utang digital. Utang digital sekarang banyak sekali gitu ya. Pay later ada di mana-mana gitu ya. Semua e-commerce ada pay letternya. Bahkan kalau kita mau menggunakan transportasi itu sudah ada pay letternya juga gitu ya. Jadi tawaran akses layanan keuangan ini yang membuat juga kita semakin menggunakannya gitu ya. Pasti kita gunakan, konsumtifnya tinggi, sehingga memang utang ini yang belum kita rencanakan gitu ya, apakah memang ini akan sudah masuk dalam budget list kita untuk pengeluaran setiap bulan gitu ya. Dengan impulsif mungkin ya, kita kenal dengan buy now pay later
gitu ya. Jadi belanja saja bayarnya nanti. Nah, nantinya itu yang bikin pusing. Nah, inilah yang menjadi permasalahan-permasalahan atau tantangan utama sebenarnya di generasi muda di masyarakat, yaitu tadi semakin besar akses layanan keuangan, semakin terbuka transaksi secara online, itu juga menjadikan secara sosial kita juga mau terus gitu, sehingga konsumtifnya tinggi tapi tidak mengetahui kemampuan bayarnya gitu kurang lebihnya. Oke, baik Kak. Nah, tadi dijelaskan kan ini terkait dengan literasi keuangan. Bagaimanakah literasi keuangan di Indonesia saat ini? Ya, kebetulan per tanggal 7 Agustus kemarin itu baru dirilis Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia maupun per provinsi di seluruh Indonesia. Jadi mungkin saya jelaskan dulu apa itu literasi, apa itu inklusi ya. Literasi itu adalah, literasi keuangan itu adalah bagaimana seseorang mengetahui produk keuangan, dia paham cara penggunaannya, karakteristik produknya, dia paham risikonya apa gitu. Kalau inklusi keuangan itu dia menggunakannya gitu. Kalau literasi pemahaman dalam menggunakannya gitu, termasuk dengan risiko-risiko dan karakteristik produknya. Untuk literasi indeks literasi di Indonesia itu 69,57%. Kalau inklusi penggunaan produk layanan keuangan itu 93,61%. Gapnya cukup tinggi gitu ya untuk di secara nasional. Apakah di Sulsel juga demikian? Lebih tinggi lagi gapnya. Kalau di Sulsel bahkan literasinya itu lebih tinggi dari rata-rata angka nasional gitu. Kalau literasinya itu 61,03% dan inklusi sebesar 94,27%. Jadi ada gap yang cukup tinggi, di mana berarti kalau di Sulsel sendiri kita lihat berarti ada 94 orang dari 100 orang ya, kita ibaratkan ada dari 100 orang ada 94 yang memang menggunakan produk jasa keuangan. Tapi yang memahami dan mengetahui produknya, tahu karakteristiknya, paham pro cons-nya dan segala macam risikonya, gitu, metode bayarnya dan lain-lain, itu hanya 61 orang. Jadi ada berapa puluh, ada selisih 30-an ya, ada selisih gap yang cukup tinggi gitu, ada gap yang tinggi yang tidak mengetahui hal-hal tersebut. Jadi mereka hanya menggunakan tanpa tahu bagaimana produk itu berjalan gitu, bagaimana karakteristiknya, kapan dia menggunakannya dan lain-lain, sehingga memang ini menimbulkan ketidaksepahaman gitu ya untuk gap berapa puluh orang ini, sehingga ini penting buat kita untuk mengetahui produk keuangan secara lebih luas gitu. Oke, baik Kak, ini bagaimana cara mengelola keuangan secara umum yang perlu kita ketahui Kak? Iya, mungkin sebenarnya setiap sebelum saya jelaskan mungkin mau menyampaikan bahwa setiap rumah tangga, setiap orang, setiap individu itu punya kebutuhan masing-masing, punya kebutuhan masing-masing, punya keinginannya apa saja, apa yang harus dipenuhi itu berbeda-beda setiap keluarga, setiap orang gitu, setiap individu gitu. Cuman secara umum dapat kami sampaikan bahwa mengelola keuangan tidak jauh dari pendapatan dan pengeluaran gitu ya. Pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa gitu ya, sehingga harus cukup ataupun bahkan harus ada sisanya untuk kita investasikan di kemudian hari nanti gitu ya, yang kita dapatkan manfaatnya. Yang pertama mungkin itu tadi, pahami pengeluaran dan pendapatan kita dari mana saja ya kan, pengeluaran kita untuk apa saja gitu. Kemudian buat perencanaan keuangannya dengan cara apa ya, sangat klasik gitu, mencatat ya kan. Dimana lagi kita bisa mengetahui pengeluaran kita apa saja kalau tidak kita catat dengan baik gitu ya. Mungkin ini terlihat sangat klise tapi mungkin akan meaningful kalau kita manfaatkan atau kita lakukan gitu ya. Memang terlihat sangat sepele tapi kalau kita catat memang pengeluaran kita untuk apa saja secara detail itu mungkin akan terlihat langsung, oh apa saja sih pengeluaran kita, ternyata mungkin ada yang memang tidak kita butuhkan, hanya kita inginkan gitu ya. Jadi itu dibuat catatan apa saja yang menjadi pengeluarannya, sehingga bisa kelihatan mana yang menjadi prioritas dan harus kita
keluarkan untuk itu. Iya. Contohnya kebutuhan pokok yang pasti ya untuk kita bertahan hidup sehari-hari gitu ya. Ya itu tadi, selanjutnya kita menentukan kebutuhan dan keinginan. Setelah kita list, kita bisa lihat oh ini yang memang menjadi kebutuhan gitu. Misalkan lipstick gitu ya. Iya, iya, Lipstick iya. mungkin kalau kita sehari-hari ya mungkin butuh berapa sih, 1 atau 2 gitu ya, mungkin 1 sampai 2 saja gitu. Tapi apakah yang biasanya beli sampai 12 shade warna misalkan, apakah itu memang masih menjadi kebutuhan? Kan tidak gitu ya. Dari situ kita bisa memilih yang mana menjadi kebutuhan kita dan juga keinginan. Kemudian dalam menggunakan keuangan gitu ya, Iya. kita sebaiknya menyisihkan bukan mensisakan gitu ya. Kalau kita punya budget ya sebaiknya kita sisihkan untuk ditabung. Berapa penyisihan untuk menabung itu 20% kurang lebih gitu. Jadi secara umum ada kita kenal 40, 30, 20 dan 10. 40% itu untuk kebutuhan pokok gitu. Untuk kebutuhan pokok kita makan sehari-hari ya kan, pakaian gitu ya. 30% itu untuk pos cicilan utang. Nah, ini yang menjadi penting yang tadi saya bilang, kalau orang sudah buy now pay later itu kan masuknya ke hutang gitu ya. Iya, Apakah jangan sampai hutangnya melebihi 30% dari pendapatan kita gitu. Jadi pastikan utangnya hanya sampai 30%, tidak boleh lebih gitu ya. Kalau lebih kurang dari itu ya syukur-syukur juga gitu Iya, ya. iya, Dan kalau iya. bisa utangnya digunakan untuk hal-hal yang konsumtif, contoh untuk diputar kembali gitu Iya, ya, untuk benar. aset, investasi, kurang lebih seperti itu. Oke, sip. Kemudian 20% itu untuk tabungan atau investasi. Jadi sebaiknya tetap sisihkan untuk kita menabung. Dan ada 10% lagi itu Ada. untuk dana darurat atau sosial gitu ya. Jadi kita nggak tahu misalkan suatu hari ada undangan gitu ya, nikahan, akikah dan lain-lain. Nah, itu yang kita siapkan untuk hal-hal tersebut gitu. Kurang lebih posnya seperti itu. Tapi kembali lagi setiap orang individu itu punya prioritas yang berbeda-beda. Makanya saya bilang tadi kita catat kebutuhan kita sehingga kita tahu prioritas kita yang mana. Kembali lagi setiap orang punya kebutuhan berbeda-beda. Ini hanya bukan kami menggurui atau apa ya, hanya sharing saja. Kurang lebih inilah formula untuk pengelolaan keuangan yang sederhana gitu. Oke, nah satu lagi terkait pengelolaan keuangan nih Kak, apakah ada checklist umum bisa dikatakan bahwa keuangan kita itu sehat atau baik secara umum? Ya, cara mengecek kesehatan keuangan yang Iya. menarik ya. Yang pertama mungkin indikatornya ya, ada 5 indikator kalau dilihat secara umum ya. Apakah pendapatan lebih besar daripada pengeluaran? Itu yang pertama kita catat. Apakah itu sudah bisa kita checklist apa tidak gitu ya? Apakah memang pengeluaran kita memang pas gitu sesuai dengan pendapatan atau mungkin kurang dari itu gitu. Akan sangat ideal. Kemudian apakah sudah menyisihkan secara rutin untuk menabung atau berinvestasi gitu. Kembali lagi tadi 40 30 20 10 itu rumusnya mungkin bisa tetap diterapkan, sehingga checklist untuk menyisihkan secara rutin untuk menabung atau investasi itu bisa kita checklist lagi gitu. Iya, Kemudian yang ketiga adalah apakah cicilan hutang di bawah batas maksimal 30% dari penghasilan. Yang tadi saya infokan bahwa kalau bisa utangnya tidak melebihi dari 30%. Gitu. Jadi kalau kita punya utang sudah hampir 30% dari pendapatan ya mulai kita kendorkan lagi gitu ya, karena kita harus mengetahui juga kemampuan bayar kita di kemudian hari seperti apa. Kemudian apakah sudah memiliki dana darurat untuk mengantisipasi pengeluaran yang sifatnya tiba-tiba dan mendesak gitu. Jadi yang tadi dana darurat ada 10%, kalau bisa tetap kita simpan gitu ya, sisihkan gitu. Kemudian apakah nilai aset lebih besar daripada jumlah utang? Nah, kalau ini kan tadi saya sebutkan ada 5. Kalau memang dari indikator tersebut ya sebagian besar sudah terchecklist, berarti kondisi keuangan kita sudah dapat dikatakan sehat gitu ya, sudah terarah dan terencana dengan baik gitu. Sehingga memang jika ya kurang 3 atau 4 lah, syukur-syukur 4 ya, syukur-syukur lagi 5 gitu ya, sudah sangat terencana keuangan kita. Jika belum ya mungkin bisa kita lihat lagi tadi ya, pencatatan keuangan kita, apakah memang yang mana memang paling dirasa dibutuhkan. Namun jika masih belum terpenuhi gitu ya, ini bisa menjadi ya reminder lah buat kita untuk melakukan pengelolaan keuangan secara bertahap.
Oke, nah balik lagi nih, tadi dengan berbagai keterbukaan akses layanan digital nih, banyak aplikasi digital yang menawarkan berbagai fitur menarik. Bagaimana kita sebagai konsumen mengenali ciri khas yang bisa dikenali dari tawaran investasi keuangan yang mencurigakan, Iya. Kak? Kita di OJK selalu menggaungkan 2L, legal dan logis gitu ya. Iya. Legal apakah entitas atau perusahaan yang kita gunakan layanan keuangan itu terdaftar dan diawasi oleh OJK atau tidak, ataupun kementerian dan lembaga lainnya. Atau logis, penawaran yang dikasih itu masuk akal apa tidak gitu Iya. ya, penawarannya agresif apa tidak gitu ya. Iya. Kalau misalkan menjanjikan keuntungan, misalkan kita menabung deposit, misalkan taruh uang 100.000 dalam seminggu kembali 200.000, nah itu kan sudah 100% gitu Iya, keuntungannya gitu. Jadi itu yang perlu kita boundaries di awal gitu dalam memilih layanan keuangan ataupun pelaku usaha jasa keuangannya. Kita pilih yang legal dan juga logis. Kita sebutnya 2L gitu. 2L ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut lagi obrolan kita pada siang hari ini, Kak Fatma, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya. Oke. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak yang menangkis. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital,
media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau Sama di RRI program News, acara yaitu Teras UMKM, dan tentunya kita masih membahas dengan pembahasan kita yaitu cerdas finansial aman di era digital. Baik, Kak Fatma, kita lanjut lagi nih ya obrolan kita pada siang hari ini. Maraknya penipuan online yang menyasar sektor keuangan menjadi perhatian kita bersama. Apa saja tips yang dapat Kak Fatma berikan kepada masyarakat untuk menghindari menjadi korban penipuan online? Sekarang kan memang marak di mana-mana ya. Di kami juga banyak datang pengaduan ataupun permasalahan terkait dengan penipuan, transaksi digital, penipuan online, itu sangat banyak. Saya dalam menyampaikan pesan terkait bagaimana kita dapat meminimalisir hal ini itu di diri kita gitu. Justru boundariesnya itu ada di diri kita gitu ya. Karena hal yang terjadi di luar sana seperti yang saya bilang tadi, semua orang bisa memanipulasi data dan sebagai macam caranya gitu dilakukan gitu ya. Terus juga ya tadi akses keuangan yang sangat layanan digital yang beragam gitu ya. Terus juga teknologi semakin canggih gitu ya, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang pasti akan memanfaatkan hal ini gitu ya. Jadi boundariesnya ada di diri kita gitu ya. Bagaimana caranya kita pertama mungkin tidak share informasi secara berlebihan gitu ya, tidak oversharing terkait data-data yang kita punya terkait dengan hal-hal informasi-informasi pribadi yang kita punya. Contohnya gitu ya, contohnya PIN ATM itu kalau bisa diri kita saja yang ketahui gitu, PIN ATM kita gitu ya, tidak diberikan kepada siapapun, bahkan mungkin orang terdekat gitu, kecuali yang betul-betul kita percaya. Tapi kalau bisa masih kita sendiri, lebih baik kita saja yang mengetahui gitu ya, dan tidak men-sharing ataupun oversharing lah terkait dengan informasi. Kemudian nomor kartu gitu ya, kalau kita punya kartu kredit, ada nomor kartu, ada juga masa berlaku kartu kita sampai tahun berapa gitu. Terus ada CCV gitu ya, kalau kita bisa lihat di belakang kartu kredit itu suka ada CCV 3 angka. Jadi itu juga biasanya dipakai untuk misalkan kalau kita transaksi e-commerce itu diminta 3 angka itu gitu untuk melakukan transaksi. Jadi kalau misalkan data yang kita punya itu sudah tersebar dengan luas itu ya ada kemungkinan gitu ya, semoga tidak, tapi kemungkinan itu harus tetap kita minimalisir lah. Kemudian nama ibu kandung, setiap verifikasi ya gitu kan, kalau ada apa-apa ya nama ibu kandungnya gitu. Jadi itu mungkin tidak bisa kita informasinya pasti sudah ada di mana-mana, tapi mungkin kalau saat kita sharing di sosial media, misalkan kita update status adalah nama ibu kandungnya lengkap gitu ya. Terus mungkin kita lagi di kafe foto, tanpa sadar ada kartu ATM atau kartu kredit terlihat
Mungkin memang fokusnya di muka kita, tapi mungkin di meja ada nomor kartu kelihatan, bisa kelihatan kalau di zoom pakai kamera kelihatan, CCTV-nya kelihatan. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin sudah dapat, nama ibu kandung dia sudah dapat, nomor CCTV-nya sudah dapat gitu ya. Dan mungkin apalagi kalau misalkan tahu kita tinggal di mana, alamatnya di mana gitu ya. Mungkin semua informasi sudah diketahui oleh orang gitu, sehingga memang pintar mawas diri lah kita, bijaksana dalam menyebarluaskan data ataupun informasi pribadi gitu ya. Kemudian juga untuk tidak sembarang OTP gitu ya. Ada yang nama OTP gitu ya. Kalau misalkan kita mau, justru ini bagus kita selalu menggunakan one time password ini gitu ya untuk verifikasi. Tapi jangan sampai OTP yang kita masuk di dalam handphone kita, misalkan ada SMS OTP, kita sebarluaskan lagi. Biasanya suka ada penelpon iseng, ini dapat hadiah 200 juta tapi ada SMS nih, sebutkan nomor OTP-nya gitu, disebutkan gitu ya. Nggak taunya dia sedang bertransaksi menggunakan kartu kredit ataupun kartu debit lainnya yang dimiliki oleh orang tersebut gitu. Jadi itu yang perlu kita boundaries untuk tidak sembarangan menyebarluaskan informasi yang kita punya di sembarang tempat gitu. Termasuk dengan ada link-link yang masuk di handphone gitu ya, untuk tidak sembarang kita klik, tidak sembarang kita masuk homepage-nya klik, muncul pop-up kita klik lagi. Nah, sehingga memang mungkin kita terdownload aplikasi-aplikasi yang mungkin kita diminta untuk men-share informasi ataupun investasi lainnya yang tidak kita inginkan gitu. Kemudian hindari juga mungkin jaringan internet yang tidak jelas gitu ya. Biasanya juga suka ada voice fake gitu. Jadi mungkin dia merekam suara orang terdekat kita. Misalkan dia dapat dari sosmed lah misalkan ya. Misalkan suara ibu kita, adik kita, saudara kita, sehingga dia voice fake. Dia cloningkan melalui AI, coba buatkan suara seperti suara ini gitu ya. Nanti menelpon ke kita seakan-akan itu adalah orang yang kita kenal, minta uang, ditransfer dan segala macam. Itu yang juga perlu kita sangat berhati-hati terhadap hal tersebut. Gitu. Oke, sip. Apa jenis investasi atau tawaran-tawaran investasi yang perlu kita hindari, Kak? Mungkin ada yang namanya investasi ilegal gitu ya. Itu sudah pasti ada investasi ilegal, termasuk di Sulawesi Selatan juga ada mungkin MSL App gitu, Liberty App yang ada berada di Sulawesi Selatan. Itu juga mungkin perlu kita hindari bersama. Ciri-cirinya seperti apa itu ya, biasanya memang dia memberikan penawaran yang sangat menggiurkan, tawarannya sangat agresif gitu ya. Biasanya juga dia menggunakan tokoh-tokoh untuk brand ambasadornya, sehingga memang kita mempercayai adanya kebenaran terhadap aplikasi tersebut gitu. Ada investasi ilegal yang perlu kita waspadai bersama. Dia mungkin sangat agresif gitu. Misalkan yang tadi saya bilang, kasih 100.000 dikembalikan dalam bentuk 200.000 misalkan. Keuntungannya dijamin 100% gitu ya. Cukup dengan kita misalkan klik apa gitu ya. Itu yang perlu kita waspadai bersama. Memang secara algoritmanya mereka akan memberi keuntungan di sekali 2 kali gitu ya. Tapi ya kenapa selanjutnya sudah nggak ada. Kenapa? Karena memang kita pas di awal sudah dikasih harapan bahwa saya pernah untung kok di sini gitu ya. Jadi pas saat kita ke 3 kali, 4 kali, 5 kali mungkin gitu ya, sudah ndak ada untung, kita terus berharap nih, pernah kok gitu ya, masukin uang terus gitu ya, padahal akhirnya kita malah buntung gitu, tidak ada gitu. Jadi baiknya kita ya tadi melihat entitas atau PUJK yang memang aman gitu, legal, yang terdaftar dari OJK ataupun kementerian dan lembaga lainnya. Oke. Masih ada? Selanjutnya ada namanya pinjol ilegal. Nah ini ada kita biasa aja ya, pinjol. Sekarang kita sebutnya pindar, pinjaman daring. Daring ya. Nah karena pinjol sudah terlalu sangat marak ya gitu. Jadi pinjol ini yang terdaftar diawasi oleh OJK mungkin cuma 90-an gitu ya. Tapi yang beredar di luar sana mungkin lebih dari itu, ada ribuan gitu ya. Jadi itu dia tadi, kita harus
apa ya, melihat apakah entitas pinjol ini terdaftaran di OJK atau tidak gitu. Iya. Pun dalam melakukan memanfaatkannya kita harus betul-betul gitu ya. Misalkan memang untuk hal-hal yang produktif bukan konsumtif. Misalkan mau beli kulkas tadi, mau beli handphone, mau beli, sedangkan kita nggak punya perencanaannya gitu. Bayarnya gimana kita belum punya perencanaan, sehingga penting juga dalam mengakses atau memanfaatkan Pindar ini untuk mengetahui kemampuan bayar kita, dan pastikan selalu untuk apa kita sebutnya camilan kamera, mikrofon, location gitu ya, yang harus diketahui gitu. Jadi hanya 3 ini yang bisa di izin untuk akses gitu. Selain dari itu misalkan kontak, galeri dan lain-lain itu sebaiknya, bukan sebaiknya, memang harus tidak diizinkan gitu kan. Sehingga kalau misalkan sudah lebih dari kamera, mikrofon atau location, itu perlu kita curigai juga, perlu kita waspada gitu ya terhadap hal itu, dan tidak men-share yang tadi informasi-informasi ataupun hal-hal pribadi yang kita punya gitu. Oke, seperti itu. Terus ada juga satu lagi judi online gitu ya. Kalau ini kan apa ya, kalau main judi kan saja sudah tidak apa ya, tidak, sebenarnya tidak baik gitu ya, apalagi sudah dalam online yang memang kita sudah chip in uang di situ gitu ya. Boleh saja bermain game gitu ya, tapi tidak untuk kita chip in uang di situ. Nah, dampaknya mungkin besar kalau sudah judi online. Biasanya orang itu mau case lah yang ada di luar sana, ambil uang dari pinjaman online untuk masuk di judi online gitu, sehingga masuk di lingkaran hutang. Sudah buntung di sini juga berhutang, di sini juga apes gitu loh, sehingga ya ini mungkin tadi boundaries diri kita, sehingga kita perlu mau sendiri berhati-hati, jadi tidak terjerumus di hal-hal yang sebaiknya tidak terjadi gitu. Iya, oke. Nah, selanjutnya nih Kak, bagaimana penanganan OJK terhadap hal tersebut? Iya, OJK punya namanya Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Jadi OJK bersama beberapa lembaga negara dan kementerian lainnya, itu kurang lebih sekarang kayaknya sudah 20-an. Ya, untuk lembaga dan kementeriannya itu dalam memberantas aktivitas keuangan ilegal gitu ya. Caranya seperti apa gitu. Jadi sekarang sudah ada yang namanya IASC juga, Indonesia Anti Scam Center, pada tahun 2025 gitu. Jadi bila mana kita mendapatkan apa ya, penipuan secara digital, itu bisa kita melaporkan di dashboard IASC tersebut, iasc.ojk.co.id, iasc.ojk.go.id gitu. Jadi disediakanlah wadah atau dashboard gitu ya, OJK bersama yang ya mungkin bersama dengan OJK itu disediakanlah wadah tersebut untuk kita melapor bila mana terjadi apa kecurangan gitu ya, kita merasa di penipuan digital, itu bisa melalui dashboard tersebut gitu. Oke, baik. Data atau informasi apa saja yang dilaporkan ke IASC? Ya, karena memang ini sifatnya dashboard ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau, pemirsa di rumah mau coba, bisa saja langsung isc.ojk.go.id. Nah, nanti di situ akan ada formulir untuk kita isi gitu ya, mulai dari data diri kita yang pasti ya, KTP, SIM dan lain-lain, terus bukti kepemilikan rekening yang kita punya ya, di bank mana gitu, kronologis terjadi penipuannya juga bisa kita jelaskan secara rinci gitu, bukti transaksi, misalkan kita diminta untuk transfer atau kirim ke nomor yang kita tidak kenal gitu ya, sehingga tidak kembali uangnya dan lain-lain, itu bisa kita laporkan di situ. Apakah rekeningnya uang tersebut bisa kembali? Bisa kalau lebih cepat. Jadi ada golden time-nya gitu, ada golden time. Jadi semakin cepat kita melapor, maka ada kemungkinan untuk kembali. Tapi intinya adalah once kita sudah melapor, berarti kita sudah memutus rantai penipuan digital tersebut gitu ya gitu. Jadi sehingga bisa langsung ditelaah lebih lanjut, ditindaklanjuti lebih lanjut, termasuk dengan rekening yang
kita laporkan itu kan juga bisa langsung ditindaklanjuti, terfreeze, dibekukan dan lain-lain, sehingga tidak terjadi rantai penipuan selanjutnya, sehingga bisa kita hentikan gitu dengan cepat kita melapor. Oke, baik. Sebagai closing statement, apa yang ingin kita sampaikan sebelum menutup kebersamaan kita di Teras UMKM ini, Kak? Ya, mungkin summary-nya intinya kan sekarang dengan berbagai macam informasi, teknologi yang semakin canggih gitu ya, one click kita bisa sudah melakukan transaksi gitu ya, banyak sekali kemudahan yang kita dapat di era digital ini. Namun demikian banyak juga yang harus kita antisipasi, sehingga penting untuk memboundaries diri kita gitu ya, tadi tidak men-share informasi yang berlebihan dan selalu waspada untuk melakukan aktivitas keuangan gitu ya, termasuk juga dengan pengelolaan keuangan kita. Apakah kita mengetahui kemampuan bayar kita, bagaimana kita menggunakan pay later misalkan, ataupun pinjaman yang lainnya gitu, sesuai dengan kemampuan bayar, perencanaan keuangan kita, dan yang paling penting menggunakan produk dan juga PUJK yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK gitu ya. Kita lihat legalitasnya seperti apa, logisnya, penawarannya juga sesuai apa tidak agresif gitu ya. Intinya 2L tadi, legal dan logis, tetap harus kita terapkan gitu ya jika memang untuk mengambil keputusan keuangan. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari gitu. Kalau misalkan memang ada yang ingin disampaikan, bisa ke pengaduan terkait PUJK ataupun hal lainnya, itu bisa ke 021 157 atau ke WhatsApp 081 157 157 157 bila mana terkait dengan penipuan digital gitu ya. Itu bisa ke isc.ojk.go.id. Oke, baik Kak Fatma, ya kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita karena kita akan ke acara selanjutnya. Siap. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat untuk warga masyarakat yang saat ini mendengarkan program acara yaitu Teras UMKM terkait dengan judi online. Ya, waspada di era digital saat ini ya, lagi marak-maraknya gitu ya Kak ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima Sukses kasih. selalu Kak Fatma. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa. Waalaikumsalam. RRI Digital dengan tampilan baru